Rois Am ini kantornya di mana? Di PBNU Jalan Keramat. Lah ngapain dia bikin risalah kok nyewa hotel? Nah kita berbicara itu dulu ya. Setelah itu bikin pemecatan, melakukan rapat pleno tanpa tanda tangan Ketua Umum PBNU. Juga rapatnya di hotel gitu. Rois Am ketika punya jabatan tertinggi harus punya rasa linueh, harus punya rasa bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian seperti ini. Oke. Rois Am beserta PJ bikin muktamar misalnya, lalu di kubunya Gus Yahya dengan PCNO-nya, dengan PWNO-nya tidak menginginkan muktamar karena dianggap itu cacat, akhirnya NO ini ke depan, ya kubu-kubuan terus gitu loh, kubu Sultan, kubu Keramat, seperti itu. Makanya kiai-kiai, Yai Ma'ruf Amin, kiai-kiai sepuh menginginkan islah. Lek memang kalian nggak bisa ngurusi NU, wis lungguh bareng, rapato bareng, rapat pleno, putuskan. Wis muktamar, fact di muktamar. Apakah Rois Am itu pernyataannya benar atau Ketua Umum PBNU yang pernyataannya benar? Nah, ini. Nah yang terakhir. Oke, baik pertanyaan yang sama, saya ke Kang Ropi. Ini menurut Anda nih Kang, apakah Suriah PBNU memiliki kewenangan konstitusional untuk menggelar pleno dan mengambil keputusan untuk pemakzulan Ketua Umum? Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Kalau Pak Taufik ini terlalu panjang sehingga bikin kita bingung keterangannya. Ya. Jadi begini, sebelum saya berbicara mengatakan sah atau tidak, yang pasti dalam persoalan PBNU ini pecah kongsi. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intelektual, kiai-kiai, makanya mustasar kita, rapat di Ploso, rapat di Tebu Ireng, itu menginginkan islah. Nah, sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin menganalisa Rois Am ini kantornya di mana sih? Rois Am ini kantornya di mana? Di PBNU Jalan Keramat. Lah ngapain dia bikin risalah kok nyewa hotel? Nah kita berbicara itu dulu ya. Setelah itu bikin pemecatan, melakukan rapat pleno tanpa tanda tangan Ketua Umum PBNU. Juga rapatnya di hotel gitu. Orang kalau sudah punya rumah sendiri, ini kita logika dulu ini Mas Yusuf. Belum mengarah ke aturan. Aturan ini debatable lah. Multi tafsir. Termasuk Yai Ma'ruf Amin itu Ketua Umum MUI, Rois Am juga mantan Wapres. Masa beliau orang bodoh? Kan enggak gitu loh. Kenapa beliau sampai ngomong seperti itu? Rois Am itu memang jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Tetapi justru karena tertinggi itu, keputusannya enggak boleh menyakiti gitu loh. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Gus Yahya ini putranya siapa? Kiai Ridwan Khalil almarhum. Gus Yahya ini ponaannya siapa? Yai Mustafa Bisri. Apakah tidak ada kesempatan sebelum melakukan langkah-langkah manuver yang katanya risalah, yang katanya itu pleno, mbok yo arek iki diceluk gitu loh. Dipanggil, rapat berempat, dimintain klarifikasi. Ini kalau kita berbicara NU berarti berbicara ukhuwah Nahdliyah. Nah di sini Mas Yusuf, kenapa saya sebagai leader Nahdliyin United bersuara keras? Karena kami walaupun tidak menjadi struktur, kami merasa memiliki Nahdlatul Ulama itu tadi. Makanya saya berbicara keras ini tidak ngawur. Ada cantolannya. Apa cantolannya? Yaitu nasihat, saran dari kiai-kiai yang kumpul di Ploso, yang kumpul di Tebu Ireng gitu loh. Jangan sampai menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi Rois Am ketika punya jabatan tertinggi harus punya rasa linueh, harus punya rasa bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian seperti ini. Oke, intinya bahwa pemakzulan Gus Yahya itu sah apa tidak nih? Ya, yang pasti ya tidak sah, Mas Yusuf. Oke, Uang tidak rapat sah menurut Anda ya? Tidak sah. Pleno di Hotel Sultan?
Itu tidak sah. Saya langsung ke pendukung Pleno Sultan. Ini Anda disebut bahwa itu tidak sah itu. Itu gimana? Coba dibalas yang menukik dan tajam. Itu marketingnya Gus Ropi itu. Bahasa marketing biasa itu. Jadi kalau saya melihat tidak ada aturan, mau ada pleno di pesantren, di masjid, gak ada yang melarang. Substansinya lah bahwa sebenarnya begini. Ini kan ibarat kata seperti pesawat ini mau landing nih. Ini kan 1 tahun terakhir nih. Mau selesai nih periode nih. Ini kita bersyukur nih Nahdien nih. Ini konfliknya itu di penghujung masa hikmat mereka, ya, masa hikmat mereka. Bukan di tengah. Kalau tengah ini ramenya ini bakalan bisa betul-betul kita ini akan habis-habisan konfliknya. Tapi ini bagusnya itu Allah kasih konflik itu di akhir. Ibarat pesawat ini mau landing ini. Ya, ini terjadi turbulensi. Pesawat NU ini turbulensi ini. Mau landing, mau soft landing atau hard landing ini. Landingnya mau soft ya sampai di tujuan atau mau hard, tergantung pilotnya Rois Am, kopilotnya Tanfizia. Ini dianggap tidak layak lagi untuk jadi kopilot, tapi pilotnya tetap adalah Rois Am. Kita berharap bukan masalah konflik antara kedua institusi ini, tapi ini NU itu harus soft landing, selamatkan kapalnya, jangan ributin pilot dengan kopilotnya. Ini masalah besar buat kita kalau begitu. Akhirnya penumpang semuanya jatuh gitu. Enggak soft landing, enggak hard landing. Jadi sekarang ini kalau kita sepakat ya dengan ADRT ya bab 7 pasal 14 ayat 3 itu kan menyatakan bahwa Surya adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, itu ayat 3. Ayat 4 Tanfizia adalah pelaksana. Itu cetok banget itu. Pelaksana. Begini loh, ya, kalau analogi. Ini NU ini kepengurusannya bukan presidensial, ibaratnya parlementer gitu. Konflik misalnya terjadi, misalnya ada konfirmil lah. Itu sering terjadi konfirmilnya deadlock karena Rois Suryanya tidak menyetujui Tanfizia. Bayangkan seorang Rois Surya punya hak veto, Tanfizia nggak layak, nggak bisa itu jalan. Jadi ketika jadi Tanfizia restu, nah ibarat kata restu dicabut nih sama Rois Am. Bagusnya itu di akhir gitu loh, di akhir periodenya Gus Yahya. Bagi saya Gus Yahya harus happy nih. Happy kenapa? Udah pas tanggung jawab, udah mau akhir, mau ngapain kek? Ini konflik kalau tidak ada yang mempiloti NU ini, kita semuanya merasa jadi pilot, pesawat ini crack, jatuh ini nggak sampai landing ini. Oke. Tolonglah ini, maslahatnya di situ itu. Saya tuh nggak peduli dengan urusan konflik backgroundnya seperti apa, tapi ini harus soft landing. Ya, muktamar harus laksana, memilih pemimpin baru. Ya, Rois Am itu udah ngomong dia nggak mencalon lagi kok untuk ke periode berikutnya. Udah ngomong begitu. Nah, artinya apa? Sudahlah, kita harus siap-siap milih pemimpin baru NU. Kita anggap keduanya bermasalah, jangan dipilih lagi. Kita harus sama-sama pada posisi menyelamatkan kapal terbang NU, pesawat NU. Jadi menurut Anda bahwa pengangkatan PJ kemudian planning itu adalah sah menurut ADRT? Ada di Perkum. Ada di Perkum. Ada Perkum. Perkum nomor 13 tahun 2025 sangat jelas itu. Tadi Kang Ropi bilang itu tidak sah dengan aturannya. Itu Cak Ropi kan marketing. Marketing ini. Jadi menurut Anda Kang Ropi kurang mendalami ADRT? Bukan mendalami, jadi memang urusannya kita nih bukan sebenarnya begini, jangan melihat kedua sosok ini. Ini mereka itu manusia, tapi NU-nya loh. Ini kita selamatin NU-nya. Itu sepakat kan? Gitu dong, selamat dulu. Jadi nggak ada debat nih sebenarnya nih. Jadi menurut Anda itu sah ya? Sah. Oke. Apa yang disampaikan Pak Taufik itu dalam istilah Jawa itu ilmu kiro-kiro. Harusnya ini kan organisasi besar. Apalagi mau mengambil keputusan pemberhentian, pemecatan, pemakzulan. Ini kan termasuk nama baik, marwah NU. Maka harus ada keputusan hukum. Misalnya ada dugaan korupsi, ada dugaan transaksi itu harus ada klarifikasi, ada tabayun. Kalau di situ tidak cukup, maka lakukan upaya hukum. Sama di kasus Maming, ketika ada putusan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka,
Nah, itulah yang menjadi dasar pengurus PBNU akhirnya memberhentikan Saudara Maming. Alasannya itu, gitu loh. Nah, alasannya Gus Yahya ini dimakzulkan ini satu, caranya juga nggak tepat. Kalau kita berbicara ukhuwah nahdiyah, apalagi kalau kita berbicara hukum, ini nggak tepat. Nah, saya disampaikan di sini kan pembela Gus Yahya. Saya mulai muktamar NU itu Lampung, saya pembela Yai Said. Cuman kebetulan dipecah kongsi ini, kebenaran itu, orang yang terdolimi itu Gus Yahya. Jadi saya menyuarakan itu seperti apa yang disampaikan oleh Yai Hotimi sebagai saya pembela NU. Nah, posisi saya di situ gitu loh Mas Yusuf. Nah, jadi makanya Yai Ma'ruf Amin, Mustasar, semua itu menginginkan islah karena yang dikhawatirkan kalau tidak ada islah. Islah dalam artian apa? Mengembalikan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU, lalu kemudian bikin rapat pleno, kalau di dalam pleno misalnya diputuskan untuk muktamar luar biasa, ya menyelenggarakan muktamar luar biasanya, ya tanda tangannya itu berempat gitu loh. Supaya apa? Supaya perjalanan NU dari hasil muktamar itu tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau sampai ini Gus Yahya, sampai ini Rois Am beserta PJ bikin muktamar misalnya, lalu di kubunya Gus Yahya dengan PCNO-nya, dengan PWNO-nya tidak menginginkan muktamar karena dianggap itu cacat, akhirnya NU ini ke depan ya kubu-kubuan terus gitu loh, kubu Sultan, kubu Keramat, seperti itu. Makanya kiai-kiai, Yai Ma'ruf Amin, kiai-kiai sepuh menginginkan islah. Lek memang kalian nggak bisa ngurusi NU, wis lungguh bareng, rapat bareng, rapat pleno, putuskan. Wis muktamar, fact di muktamar. Apakah Rois Am itu pernyataannya benar atau ketua umum PBNU yang pernyataannya benar? Nah, yang terakhir ini Mas Yusuf. Tadi Yai Hotimi kan majelis tahkim. Tapi saya menganalisa ini bahaya. Kalau urusan Gus Yahya diserahkan majelis tahkim, lalu kemudian majelis tahkim tadi itu harus independen. Tidak boleh ada Rois Am, dipilih misalnya 9 kiai sepuh. Lalu 9 kiai sepuh kemudian rapat menyimpulkan bahwa keputusan Rois Am memecat Gus Yahya itu salah. Dianulir nih sama majelis tahkim misalnya. Nah, terus gimana terus? Apa sanksinya bagi Rois Am ketika majelis tahkim dipasrai untuk menyelesaikan persoalan ini? Maka yang paling benar adalah ya sudah, kamu islah, tanda tangan bareng, bikin muktamar. Dari putusan muktamar itulah nanti dihasilkan siapa yang terpilih jadi ketua umum PBNU dan siapa yang menjadi Rois Am, atau diberi persyaratan dua-duanya yang bikin konflik ini tidak boleh nyalon. Nah, itu baru benar ketika ada keputusan terpilihlah ketua umum PBNU dan Rois Am, maka ini bisa diterima oleh semua pihak. Ide majelis tahkim benar. Tapi kalau majelis tahkim nanti keputusannya menganulir keputusan Rois Am, apa sanksi bagi Rois Am? Menurut Kang Ropi bahwa harus ada ya punishment kepada keduanya. Kemudian dibawa ke muktamar atau muktamar bersama atau islah. Realitasnya sekarang islah itu jauh. Satu sisi di kelompok yang satu bahwa ini benar ini keputusan ini, kemudian di kelompok Gus Yahya juga sama. Artinya keduanya mengklaim bahwa masing-masing adalah sah dan memiliki otoritas terhadap organisasi. Kan seperti itu. Ya. Tapi kan Gus Yahya akan menyampaikan, saya ini siap sowan, ketemu. Tapi kan Rois Amnya yang nggak ketemu gitu loh. Islah itu belum ada perkumnya model kayak begini. Jangan menganeh-aneh sesuatu yang nggak ada perkumnya. Yang ada perkumnya itu adalah majelis tahkim. Pakai majelis tahkim dulu, jangan langsung lompat, jangan langsung islah. Islah tuh ngomong untuk kebaikan secara moralitas bagus, kita junjung islah itu. Tapi ini organisasi punya aturan, ada mekanisme, belum ada majelis islah. Coba cari, saya minta kalau cari perkum pasal mana, berapa ya? Iya, perkum mana ada majelis islah? Gak ada, belum ada. Ya itu majelis tahkim itu, gunakan itu. Maksud saya jangan berwacana sesuatu yang tidak ada legal standingnya. Sebentar
Sebentar dulu. Anda tidak boleh menjawab. Maksud saya Selesaikan itu dulu. tempo dulu nih. Ya, tempo dulu. Saya begini, saya sendiri agak mengkritik nih Kubu Sultan nih. Harusnya jangan pakai istilah pemajulan atau memecat atau apapun. Nonaktif gitu loh. Itu lebih soft itu nonaktif. Dan ini sekarang begini, kita mencoba untuk menyelamatkan NU ini ya. Ini saatnya Kiai Zulfa itu komunikasi dengan Gus Yahya. Untuk cari supaya nih ya NU ini secara organisasi selamat, muktamar bisa terselenggara tanpa mencederai satu pihak dirugikan. Ada proses legowo, itu komunikasi itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Diam dulu. Bisa dilakukan itu. Nanti saya kasih Sebentar. waktu. Bisa dilakukan itu. Gini, kita ini kan semuanya satu nih. Nahdien, ruhama lah, kita saling kasih sayang, mendapatkan cinta itu loh. Cinta bersama untuk menyelamatkan NU. Ini insya Allah saya percaya banget ini karomahnya ya. Nahdien, Nahdlatul Ulama ini. Muassis kita tuh tidak istilahnya pasif ya. Masih terus berinteraksi dengan Nahdien sampai hari ini dengan NU sendiri. Saya rasa kita berharap jalan keluarnya adalah kembali kepada mereka yang merasa dirugikan dengan tindakan hasil pleno Hotel Sultan. Oke. Untuk kemudian bisa legowo atau kemudian bisa menyelamatkan sesuatu yang lebih besar daripada pribadinya gitu, yaitu NU sendiri gitu. Sebentar. Anda tidak berhak untuk menjawab itu kan ya. Oke, sebentar. Jadi menurut Anda bahwa solusinya Gus Yahya harus mundur, harus legowo terhadap keputusan pleno Sultan. Gini ya, Pleno Hotel Sultan. Karena begini, Perkum nomor 13 2025 juga disahkan oleh Gus Yahya. Oke. Yang ikut menghadiri Perkum itu juga Gus Yahya. Semua Perkum itu Gus Yahya hadir gitu loh. Sekarang Perkum itu balik ke dia kan. Untuk kemudian ditegakkan. Jadi gini, jangan dianggap Perkum 13 2025 itu Gus Yahya nggak hadir. Itu jelas semua itu pasal-pasalnya gitu. Artinya sekarang beliau yang kemudian terkena Perkum ini. Nah, tinggal mekanisme gimana supaya beliau itu terhormat untuk kemudian turun dari jabatannya, bukan dengan cara Oke. ya. Cara gimana? Ada aturan di majelis tahkim untuk membela. Kalau Gus Yahya Dirinya. tidak terima maka ke majelis tahkim. Iya. Tetapi solusi menurut Anda yang soft landing, Gus Yahya nerima atau legowo Legowo. terhadap keputusan pleno. Karena sebentar lagi juga Oke, akan iya. waktunya turun gitu loh. Jadi oke ya, sebentar. Keputusannya adalah Gus Yahya harus legowo. Yang kedua, Gus Yahya ada proses hukumnya bahwa dia mengajukan ke majelis tahkim. Anda mau menjawab? Begini Oke, siap. Ini dengan argumen ya, bukan framing loh ya. Jangan beranalogi, andai-andai gituan ya. Loh, gimana? Gus Yahya yang dipilih Mu'tamirin lalu dipecat semena-mena dengan melanggar ADRT yang dikatakan Yai Ma'ruf dan kiai-kiai lainnya itu adalah cacat hukum. Kok disuruh legowo itu loh? Legowo kepada ketidakbenaran itu nggak bisa dibenarkan. Ya nggak adil pula. Tadi katanya suruh ke majelis tahkim. Sekarang pertanyaannya, kalau majelis tahkim misalnya menganulir keputusan Rois Am, oke, karena dianggap keputusan Rois Am itu bikin kegaduhan, bikin keonaran dan dianggap salah. Apa konsekuensinya Rois Am? Mundur atau bagaimana? Nah begitu loh Mas Yusuf. Makanya paling benar itu ada ART, bukan Perkum. Yaitu apa? Muktamar. Harus muktamar bersama. Supaya apa? Supaya dari hasil muktamar tadi itu wes nggak ada yang komplain. Kalau muktamar dihasilkan oleh kubunya Pak Zulfa dan muktamar dihasilkan oleh kubunya Gus Yahya, sampai kiamat kayak Israel Palestina.